Assalamualaikum sahabat, salam sapa Bang Don buat kalian. Yo, WhatsApp Mamang Bibi, bagi yang belum subrek silahkan pijit tombol merahnya, jangan lupa like, komen, dan subreknya. Seperti biasa, gaskan ah. Naku menyajikan piring dan bergegas berjalan ke atas. Naku memasuki ruangan dan melihat-lihat Data yang sedang sibuk mengumpulkan semua kurtanya yang hitam dari lemari Olimpik. Data memperhatikan Naku dan terus menatapnya. Naku menempatkan piring makanan di meja dan berjalan pasti ke Data dan bertanya, "Apa yang sedang Kang Mas lakukan?" Nyi Mas, saya menyediakan ruang untuk Anda dan mulai sekarang Anda bisa menumpuk pakaian Anda di sini. Naku memiliki sedikit senyum di wajahnya, berbalik dan melihat ke belakang ke ruangan. Ruangan itu semua didekorasi dengan vas bunga, lilin, pokoknya sangat indah. Data membungkuk ke bahu Naku dan berkata dengan binar di matanya, "Jika Nyi Mas tidak menyukai sesuatu katakan padaku. Kang Mas akan memesan perubahan." Naku pun jadi merasa malu. Naku berjalan ke sekelompok mawar merah dan menyentuh mereka penuh cinta asmara. Prikit Tigu. Data terus menatap Naku. Seorang pria tua bersama dengan anak kecil di jalan, bersiap untuk menyanyikan lagu Belah Duren di malam hari. Musik mulai diputar mengiringi dua merpati putih yang sedang kasmaran. Data dan Naku memperhatikannya dari jendela mereka. Anak kecil mulai menari. Orang tua bernyanyi romantis. Naku kemudian berjalan kembali dan mencoba untuk mengumpulkan pakaian. Data berjalan ke Naku, meraih pakaian dari tangannya dan berkata, "Hari ini saya ingin melakukan sesuatu untukmu." Wow, amazing. Data duduk di sofa untuk makan malamnya. Naku mencoba melewatinya. Duta memegang tangannya dan memberi isyarat kepadanya untuk duduk di sampingnya. Naku pun tanpa ragu duduk di sampingnya. Data memberi isyarat lagi untuk memberinya makan. Naku mengambil sepotong martabak dan memberinya makan dengan penuh kasih. Data memakannya dan Naku mencoba meraih sepotong lain, tapi Data menghentikannya. Data mengambil sepotong dan memberi makan Naku. Naku berdoa kepada dewa dan Data melanjutkan sesi menatapnya. Naku selesai berdoa kembali ke Data. Data lalu berjalan ke arahnya, dan memegangi bahunya dan mengarahkannya ke tempat tidur dan membawanya penuh kasih ke arahnya. Data membuat Naku duduk di sisi kiri ranjang. Wili-wili Data lalu berjalan ke sisi lain tempat tidur dan duduk di atas Nakusha. Maksudnya di atas ranjang sisi lain. Naku duduk dengan tegang. Data memperhatikan ketegangan Naku dengan senyum, dan membuka tirai, yang memisahkan kedua sisi tempat tidur. Naku melihat ke balik tirai. Data berkata, "Molor." Naku mengangguk. Data dan Naku tidur di sisi masing-masing. Ai Sahib mendapat telepon dari anak buah Damodar. Dia menginformasikan kesehatan DP alias Damodar Patil. DP berada dalam tahap terakhir. Sahib terkejut. Sahib bergegas turun meneriakkan Data dan Kala. Data Naku bangun sambil mendengarkan teriakan Sahib dan bergegas turun. Pelayan pergi dan memberitahu Kala tentang situasi di lantai bawah. Kala, Kishore, Baji semua berlari ke bawah dan berkumpul di pusat informasi. Sahib menginformasikan pada Data bahwa ayahnya berada dalam tahap terakhir, alias wales atau sekarat. Baji Baadi Kishore juga Naku kaget dan khawatir. Kala memberinya ekspresi di wajahnya. Sahib berkata bahwa dia ingin memberi maaf kepada Anda sebelum kematiannya dia berhenti minum obatnya. Data saat itu bingung apa yang harus dia lakukan. Sahib berkata ini bukan saatnya Anda harus ingat bahwa dia adalah pembunuh. Dia hanya ayahmu saat ini. Duta frustrasi teriak, dan dia berjalan pergi. Sahib kembali ke Naku dan berkata, "Tolong bujuk Duta untuk bertemu dengan ayahnya." Naku terus menatap Ai Sahib cemas. Ai Sahib meminta sopirnya untuk membawa mobilnya. Kala bertanya mau kemana dia. Ai Sahib menjawab bahwa dia akan menemui ayah Data. Giliran Baadi untuk berbicara. "Saya percaya pada cinta Anda, tolong pergi." Naku mengangguk berjalan menuju kamar Duta dengan tergesa-gesa. Naku berjalan ke kamar Data namun ruangan itu terkunci. Naku ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Duta membuka pintu. Naku Duta berbagi kelopak mata. Tatapan tajam dari hati ke hati. Data lalu berjalan kembali ke ruangan. Naku memasuki ruangan lalu mengunci pintu. Ai Sahib meminta Kala untuk ikut dengannya. Adegan beralih di tempat tidur, Damodar teruslah mengucapkan nama Data. Dokter terus memperlakukannya dan Sahib di sana.
Sahib duduk di sampingnya, kemudian Damodar ingin bicara penting mengenai sesuatu tapi tiba-tiba Kala datang ke sana. Kala meminta Ai menunggu di luar menjemput Data Nakku dan Baji, sementara dia menunggu Damodar. Apa yang terjadi? Setelah percakapan yang sengit Kala menyuntikkan racun ke dalam infusan Damodar. Baji, Duta dan Nakku berjalan ke rumah Damodar. Nakku menegang mengeras Data melihat ke arah Baji dengan khawatir. Duta Baji Nakku mencapai Sahib. Sahib datang berlari dan meminta Data untuk mengikutinya dengan cepat. Trio kue-kue berjalan di dalam bersama dengan Sahib dan memotong kembali ke DP Kala. Kala melanjutkan racunnya yang meludah dan berkata, "Bersiaplah untuk mati dan waktumu sudah habis." Kala dengan dramanya lalu duduk di dekatnya dan memberitahukan kepadanya bahwa Data akan segera datang. Duta di pintu berdiri diam, menatap ayahnya. Dia terlihat sangat sedih, meski dia berusaha membuatnya tidak begitu jelas. Nakku mulai menangis. DP bangkit sedikit, melihat ke arah Duta dan kemudian menatap Kala, yang membuat semua khawatir dengan DP, memberi isyarat Duta dengan tangannya, memintanya untuk mendatanginya. Duta tidak bergerak, diam. Data mendekati ayahnya, berdiri di samping tempat tidur, dengan wajah yang sangat sedih. DP memegang tangan Duta, Duta tidak bergerak atau membungkam matanya. DP berkata, "Maafkan saya, anak saya. Mohon maafkan saya." Semua orang di sekitar terus menangis. Baran mengguncang kepalanya meminta Duta untuk memaafkan DP. Mengapa seseorang tidak memanggil dokter? Salah satu pria DP berlari untuk mendapatkan dokter. Dokter Asep masuk dan mulai memeriksa DP. Semua orang di sekitar berdiri tegang. Kala nampaknya paling khawatir. DP menderita kesakitan. Dokter Asep pergi untuk mengambil suntikan. DP menarik Duta di dekatnya. Duta duduk di sampingnya. Damodar dengan nada pecah meminta bantuan terakhir dari anaknya, "Tolong peluk aku untuk terakhir kalinya." Pelukan Damodar pada Duta sangat erat namun Duta tetap tak tergerak. DP mengatakan sesuatu di telinga Duta. Kala tampak khawatir. DP mengatakan kepada Duta, "Jangan pernah percaya pada wanita itu, saya telah melihat wajahnya yang sebenarnya. Dia munafik." Data menjadi bingung. Mengapa tidak jika arah itu ada dua wanita berdiri? Aduh, Kala di latar depan dan Nakku di latar belakang. Duta terus memandang keduanya bingung dan DP jatuh ke tangan Data, kemudian mati. Semua orang di sekitar kaget dan mulai menangis dengan suara keras. Dok tiba dan melihat denyut nadinya dan ya sudahlah. Bakar. Kala terus melanjutkan drama tindakan cinta kasihnya. Data tidak mengucapkan sepatah kata pun, berjalan pergi dari tempat itu. Nakku berdiri di depan pintu sambil menangis. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.